Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ikomang Nova Dedi Putra, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya siap mengikuti UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Terima kasih. Berdiri. Maturan Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, semua sehat ya? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, segera berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang silakan anak-anak melakukan absensi ya pada link yang sudah Bapak kirim di WA Group. Silakan diisi absennya. Sudah, Pak. Sudah semua isi? Sudah ya, baik ya. Setelah Bapak lihat ada satu orang yang tidak hadir ya. Kenapa temannya tidak hadir? Sakit ya, baik ya. Nanti kalau sampai 3 hari ke depan temannya masih sakit ya, silakan pengurus kelas untuk nengok temannya. Ya, paham? Baik ya, sekarang silakan anak-anak untuk mengecek di sekitar bangkunya ya, di kolong meja apakah ada sampah ya. Sudah bersih? Sudah ya, baik ya. Kalian juga sudah menggunakan pakaian yang sudah rapi ya. Baik ya. Sekarang Bapak ajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelasnya adalah yang pertama adalah menjaga kebersihan ya. Kemudian yang kedua adalah acungkan tangan terlebih dahulu sebelum bertanya maupun menjawab. Kemudian mendengarkan teman yang lain berbicara, dan yang keempat adalah HP dipergunakan saat guru menyuruh. Ya, itu kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang Bapak akan ajak kalian untuk ice breaking ya. Di sini ice breakingnya adalah menyebutkan Pancasila hanya dengan satu kata ya. Paham ya? Satu kata ya. Baik, sekarang silakan semuanya berdiri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang Adil. dan Beradab. 3. Persatuan. 4. Dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat. Indonesia. Baik ya, semua bisa ya. Itu ya. Itu adalah ice breaking untuk menghafal Pancasila dengan menyebutkan hanya satu kata. Ya, silakan duduk kembali. Baik ya, sebelum pembelajaran dimulai ya, Bapak akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di mana di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa nasional kepada kalian semua. Ya, silakan satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu Pancasila ke depan. Ya, silakan. Ya, langsung. Sedia berkorban untukmu.
Baik ya, itu kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, apa makna dari lagu Garuda Pancasila tersebut? Ya, silakan. Isi Pancasila sebagai dasar negara, Pak. Isi Pancasila sebagai dasar negara, ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Garuda sebagai lambang negara. Garuda sebagai lambang negara. Ada yang lain lagi? Isi rakyat adil, makmur, dan sentosa, Pak. Baik, isi rakyat adil, makmur, dan sentosa. Ya, baik ya. Terima kasih ya atas jawabannya ya. Secara garis besar ya bahwa burung Garuda adalah lambang negara kita. Ya, dan di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian tujuan kehidupan bernegara juga ada ya, yaitu mewujudkan rakyat adil, makmur, dan sentosa. Kemudian untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran maka perlu ada ketertiban. Nah, hal apa yang membuat kita bisa tertib? Ada yang bisa? Ya, silakan. Hal yang membuat kita bisa tertib adalah hukum. Hal yang bisa membuat kita tertib adalah hukum. Ya, ada yang lain? Tidak ada? Baik ya, bagus sekali ya. Kemudian siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Apa itu hukum? Ya, silakan. Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga perwenangan yang harus ditaati oleh masyarakat dengan membuat ancaman hukuman apabila dilanggar. Baik ya, bagus sekali ya. Nah, kemudian kompetensi dasar ya dalam pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis dengan kritis pelaksanaan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah mengusulkan dengan kritis upaya-upaya pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik ya, sebelum kita ke materi ya, Bapak akan kasih kalian tes ya, tes awal ini ya. Tes awalnya adalah dengan kuisis ya. Silakan keluarkan HP-nya ya. Sekarang Bapak akan bukakan kuisnya ya. Kalian tinggal join dengan kode. Baik ya, ini kodenya ya. 675690 itu kode kuisnya. Tes awal ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik ya, kita mulai ya. Semua fokus ke HP masing-masing. Semua selesai ya? Baik ya. Ya, ini adalah tes awal ya tentang materi yang akan kita pelajari ya sebelum
nanti akan ada tes lagi, ya. Nah, sekarang kita ke materi, ya. Ke materi yang kita pelajari hari ini adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum, ya. Baik ya, di sini Bapak akan putarkan sebuah video, ya. Silakan kalian cermati dengan baik video yang Bapak tampilkan. Nah, baik ya, itu video yang sudah Bapak tampilkan, ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat anak-anak tentang video yang sudah kalian tonton barusan? Ya, silakan. Ya, Wahyu. Bersikap pelanggaran-pelanggaran hukum, Pak. Berisikan pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, silakan. Ada orang salah membelok dan menyeberang dengan kendaraan. Ada yang salah menyeberang dan berbelok. Ya, silakan. Ada orang yang salah parkir dan melanggar tata tertib lalu lintas. Ada yang salah parkir dan melanggar tata tertib lalu lintas. Ya, baik ya, bagus sekali ya jawabannya. Hal itu merupakan ya sebuah perbuatan ya yang melanggar hukum. Kemudian orang yang melanggar itu tidak memiliki kesadaran hukum. Ya, jadi orang yang melanggar itu tidak memiliki kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum itu apa? Ada yang bisa? Yang lain? Ya, silakan dulu. Kesadaran hukum adalah kondisi abstrak yang dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang disepakati. Baik ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi kesadaran hukum ya adalah adanya keinsapan keadaan seorang yang mengerti betul ya apa itu hukum, kemudian fungsi dan peran hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Ya, itu ya. Coba anak-anak perhatikan bahan ajar yang sudah Bapak kirim di WA group ya. Dan coba jelaskan bagaimana perilaku yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum. Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan. Perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu adalah menaati tata tertib atau aturan yang berlaku. Perilaku yang mentaati tata tertib ya. Kemudian ada yang lain? Ya, silakan. Menaati segala aturan yang ada dan tidak melanggarnya. Dan jika ada yang melanggar, berarti mereka berperilaku yang tidak sesuai hukum. Tidak sesuai dengan hukum. Bagus sekali lah ya. Perilaku yang menyimpang dari hukum ya. Perilaku yang menyimpang dari hukum berarti melanggar hukum itu sendiri. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana konsekuensinya jika melanggar hukum? Ya, Ada sanksinya, Pak. ada sanksinya. Bagus sekali ya. Kenapa sanksi ya? Sanksi norma yang ada di masyarakat. Ya, silakan. Norma yang ada di masyarakat itu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Untuk sanksinya yaitu yang pertama agama bersumber dari Tuhan atau dosa, yang kedua kesusilaan
kesusilaan bersumber dari hati nurani atau wasabi salah. Ketiga, kesopanan bersumber dari masyarakat, cemooh atau pemungkinan. Dan kehukum tegas dan memaksa. Itu saja. Ya, bagus sekali ya. Baik ya, kenapa norma hukum tegas dan memaksa? Nah, kenapa norma hukum itu tegas dan memaksa? Tegas artinya tidak bisa diganggu gugat, sedangkan memaksa itu diperlukan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Ya, bagus sekali ya. Baik ya. Baik anak-anak, semua jawaban ya tadi benar ya. Bahwa ada 3 ya sanksi nilai hukum bersifat tegas ya, kemudian nyata, dan yang terakhir adalah memaksa ya, itu 3 sanksi. Baik ya, perilaku yang sesuai dengan hukum ya, seseorang yang memiliki kesadaran kepatuhan hukum ya. Di sini yang pertama adalah memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan tertib hukum yang ada. Kemudian yang ketiga menegakkan kepastian hukum. Ya, itu adalah seorang yang memiliki kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum. Nah, kemudian perilaku yang bertentangan dengan hukum. Sini ada 2 ya. Yang pertama adalah pelanggaran hukum oleh si pelanggar, kemudian sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Ya, yang kedua adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara kita ini. Ya, itu perilaku yang bertentangan dengan hukum. Nah, kemudian sekarang ada macam-macam sanksi ya. Itu adalah ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Kemudian sanksi norma hukum ya, sanksi norma hukum itu tegas dan nyata. Sanksi berupa tegas itu adalah hukum pokok, kemudian hukum tambahan. Nah, baik anak-anak, berdasarkan penjabaran konsep kesadaran hukum yang sikap yang sesuai dengan hukum, maka coba anak-anak sekarang mengamati di lingkungan sekitar ya. Apakah pelaksanaan hukum sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau ada permasalahan yang terjadi ya, serta coba gambarkan solusi dari permasalahan itu ya. Baik ya, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, dimana kita minggu lalu sudah membentuk kelompok ya. Silakan sekarang anak-anak duduk per kelompok. Silakan duduk per kelompok. Baik ya, untuk masing-masing kelompok sudah membawa LKPD ya, yang kemarin sudah Bapak kirim di grup WA ya. Silakan dicermati LKPD-nya ya. Kemudian kalian isi identitas ya. Silakan diisi identitas dengan lengkap ya. Udah di sana udah ada petunjuk pengerjaan ya. Kemudian untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Baik ya, untuk kelompok 1 silakan ya, tugasnya adalah mengamati permasalahan pada lingkungan keluarga ya. Silakan permasalahan apa yang ada di lingkungan keluarga. Kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2 adalah tugasnya adalah mengamati permasalahan pada lingkungan sekolah atau di lingkup sekolah ya. Kemudian kelompok 3, kelompok 3 tugasnya adalah mengamati permasalahan pada lingkup masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Kelompok 4, kelompok terakhir ya, tugasnya adalah mengamati permasalahan pada lingkup bangsa dan negara ya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Apabila kurang jelas ya, silakan bertanya ya. Baik ya, selama kalian diskusi Bapak akan menilai ya. Baik ya, udah jelas tugasnya ya. Baik ya, itu di sini dibuat ya. Ini kan permasalahan di lingkungan bangsa dan negara.
permasalahan yang ada apa, dijabarkan, kemudian solusi dari permasalahan tersebut apa, silakan dijabarkan ya. Sudah jelas? Dah? Nah, ini kan ada ya permasalahan. Permasalahan apa yang kelompok ini dapat? Nah. Coba ini sini. Nah, ini tugasnya kan ini sini. Nah, ini ya. Ini kelompok berapa? Apa permasalahan yang didapat? Di lingkungan sekolah ya. Ini dibuat ya, permasalahannya ini dibuat. Kemudian permasalahan yang ada di lingkungan sekolah itu apa? Ini dijabarkan di sini. Kemudian solusi dari permasalahan ini apa? Ya. Baik ya. Kalian berdiskusi selama 20 menit ya. Kemudian sebentar habis diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Kemudian nanti kelompok lain akan memberikan pertanyaan ya. Ada yang belum dipahami? Ada yang tanyakan? Apa? Ya apa ya? Ya, ingat ya. Udah. Nanti tiap-tiap kelompok ya bergiliran yang akan bertanya ke kelompok yang presentasi ya. Nanti dikasih pertanyaan ya, silakan dijawab ya. Udah selesai? Udah yang sudah? Udah semua? Udah semua selesai? Udah ya. Baik ya. Baik ya, kalian sudah selesai melakukan diskusi ya. Kemudian laporan hasil diskusinya sudah dibuat ya. Sudah ya? Nah, sekarang ya silakan ya dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusi ya atau laporan yang sudah dibuat. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kemudian ya kelompok lain silakan diperhatikan. Sebentar silakan kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1 ya tentang hasil diskusi yang telah dibuat. Baik, silakan kelompok 1 untuk melakukan diskusi. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang permasalahan yang ada di lingkungan keluarga. Adapun masalah yang ada di lingkungan keluarga yang kami dapatkan yaitu yang pertama yang sering terjadi yaitu adalah mengabaikan perintah dari orang tua. Yang kedua adalah melawan orang tua dan yang ketiga adalah menonton tayangan yang terlarang. Nah, jadi untuk solusinya yaitu adalah orang tua memberikan pengertian dan pendidikan sejak dini terkait atau tentang bagaimana bertindak baik dan sesuai hukum di lingkungan keluarga pada lingkup kecil. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, bagaimana sanksi jika melawan orang tua? Oke, baik, izin menjawab dari dia. Jadi menurut kami itu sanksi yang baik diberikan kepada anak yang melawan orang tua itu sanksi hukum norma agama. Nah, kenapa kami memilih itu? Yang pertama, kita itu sebagai anak kan seharusnya menghormati orang tua, bukan malah melawan atau menentangnya. Otomatis jika seperti itu, kita sudah bisa dianggap sebagai anak yang durhaka dan mendapatkan suatu dosa. Tapi dengan kita bisa merubah sikap dan perilaku kita bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat tersebut. Apakah bisa diterima? Bisa. Ada lagi? Tidak ada. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian, kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Akhir kata, kami tutup untuk para pesanti. Om Santi Santi Santi. Baik ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Baik ya. Bagus sekali ya hasil dari diskusi yang dipaparkan oleh atau yang disajikan oleh kelompok 1 ya. Baik,
Sebelumnya, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan beberapa permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat serta menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut. Bisa dibacakan oleh teman saya. Permasalahan yang ada di dalam lingkup masyarakat, yang pertama, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Yang kedua, membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan tindakan main hakim sendiri. Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, menumbuhkan kesadaran personal masyarakat agar membangun toleransi. Yang kedua, pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, keharmonisan lingkungan masyarakat. Sekian permasalahan dan solusi yang ada dalam lingkup masyarakat. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana mencegah adanya main hakim sendiri di masyarakat? Bisa diulangi lagi? Bagaimana mencegah adanya main hakim sendiri di masyarakat? Bisa saya jawab ya? Baik, bagaimana cara mencegah kegiatan apa itu? Hakim mainkan sendiri. Yang pertama, membubarkan kegiatan tersebut ataukah kericuhan tersebut dengan cara menenangkan pihak satu dengan pihak yang lain atau korban dan yang melakukan kegiatan tersebut. Dan yang kedua, menghubungi pihak keamanan, entah itu dengan cara menelpon ataukah mencari situasi yang lebih spesifikasi. Ya, itu tadi terima. Terima kasih ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, karena tidak ada, terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah kalian berikan kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Bila ada, saya tutup dengan para mesanti. Baik ya, silakan kembali ke tempat ya. Baik ya, bagus sekali ya apa yang sudah dipaparkan atau dipresentasikan oleh kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 4 ya. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan diskusi yang telah kami diskusikan tadi. Jadi permasalahan yang ada di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua itu solusi dari permasalahan tersebut. Baik, kelompok kami mendapatkan permasalahan, yaitu permasalahan pada lingkup bangsa dan negara. Permasalahan yang ada yaitu yang pertama korupsi, yang kedua terorisme, dan yang ketiga penyalahgunaan IT. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu mempertegas sanksi pelaksanaan hukum dan menegakkan hukum sesuai apa yang diamankan. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana mewujudkan negara yang patuh dengan hukum? Menurut pendapat kami, pembuatan peraturan hukum yang sesuai dengan karakter masyarakat, peraturan hukum yang tidak membebani masyarakat, dan juga yang terpenting yaitu menanamkan karakteristik kesadaran hukum sejak dini. Baik, apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata yang kami perbuat, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Oh, santi. Baik ya, silakan kembali ke tempat ya. Baik ya, terima kasih untuk presentasi dari masing-masing kelompok ya. Baik ya, sekarang setelah pembelajaran yang kita lakukan ya, apa pembelajaran yang bisa anak-anak dapatkan hari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Kesadaran hukum adalah adanya keinsafan keadaan seorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya, perilaku yang sesuai hukum agar terus ditegakkan, dan jika hukum itu dilanggar maka diberikan sanksi yang tegas, nyata, dan memaksa.
Dah? Baik ya, bagus sekali ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Kemudian ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik ya, terima kasih ya. Nah ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi atau tes akhir ya. Tadi kalian sudah melakukan tes awal ya. Tes awal adalah untuk menentukan pengetahuan awal kalian untuk materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang evaluasi ini adalah untuk mengetahui hasil ya setelah kalian mengikuti materi pembelajaran hari ini. Ya, baik ya. Kita tetap ya menggunakan quizzes ya. Silakan dibuka HP-nya. Nah, ini kodenya ya. Silakan dimasukkan kode. Sudah semua? Sudah ya, baik ya. Kita mulai ya. Silakan semua fokus ke HP masing-masing. Sudah semua ya? Baik ya. Baik ya, hasilnya semua sudah bagus-bagus sekali ya. Artinya meningkat nilainya dari tes awal dan tes akhir ya. Nah, baik anak-anak ya. Kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini ya, silakan ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang merupakan timbul secara serta-merta atau spontan, maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Baik itu. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Sikap dan perilaku seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sikap dan perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku atau sikap dan perilaku yang tidak sesuai hukum yang berlaku atau pelanggaran hukum. Setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pasti akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi dari norma hukum itu bersifat tegas dan nyata. Baik ya, terima kasih ya jawaban anak-anak untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan refleksi ya. Sini ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini ya? Apakah senang, kemudian apakah biasa saja atau kecewa? Ya, itu silakan kalian pilih emot ya, emoji yang sudah ada ya. Apakah kalian sudah senang, biasa saja atau kecewa? Kemudian apa pengetahuan baru dan manfaat yang telah kalian pahami? Itu ya. 2 pertanyaan itu silakan dijawab. Dah ada kelompok yang mau tampil ke depan untuk refleksi hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian, kemudian apa pengetahuan baru dan manfaat yang telah kalian pahami. Ya, silakan. Setia. Silakan ke depan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan perhatiannya. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau 2 pertanyaan dari refleksi ini.
bagaimana perasaan kalian selama belajar atau mengikuti proses pembelajaran pada hari ini? Yaitu tentu perasaan saya sangat senang karena mendapat pengetahuan baru dan juga pengetahuan tersebut bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Yang kedua, pengetahuan baru dan manfaat yang telah kalian pahami. Adapun pengetahuan baru yang saya dapat yaitu saya mendapat pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan juga saya mengetahui bahwa ada beberapa sikap dan perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan tata tertib atau hukum yang berlaku. Dan juga saya mendapat pengetahuan tentang sanksi-sanksi apa saja yang didapat bila kita melanggar hukum yang ada di dalam masyarakat. Kemudian manfaat yang telah kami atau saya dapatkan yaitu saya jadi tahu yang mana hal ada perilaku yang baik atau baik untuk dilaksanakan dan mana yang tidak baik untuk dilaksanakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Om Santi. Baik ya, kasih aplaus dulu ya. Baik ya, sangat bagus sekali ya apa yang sudah disampaikan. Untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas tentang penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti kalian silakan di rumah pelajari materinya dengan baik ya sebelum kita bertemu minggu depan ya. Kemudian tetap jaga kesehatan ya. Nah, baik ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, kita sebagai umat beragama ya, kita melakukan doa ya. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa berdoa masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Aturami para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, baik ya, terima kasih ya.